لبيك يا رسول الله، لبيك يا حبيب الله، لبيك يا نبي الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. وبعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah pada waktu lalu kita membaca tentang bagaimana nasihat Imam Habib Abdullah Al-Haddad tentang keinginan beliau kepada seluruh kaum muslimin, khususnya orang-orang yang memiliki kedekatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk memastikan cintanya kepada Rasulullah dengan baiknya keyakinan yang ada di dalam hatinya. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kecintaan yang keluar dari dalam hati kita yang paling dalam, ataukah hanya sekedar pengakuan-pengakuan yang tidak memiliki bukti dan dasar. Sehingga jika seorang mukmin di dalam hatinya telah memberikan fondasi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecintaannya kepada Sayyidina Muhammad SAW akan menjadi sangat indah dan akan menjadi sesuatu yang indah juga untuk dilihat dan dirasakan oleh orang yang melihatnya. Apa nasihat Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk
mencapai kepada keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, dan keyakinan itu akan menjadi kuat dan baik dengan beberapa sebab. Pertama, dan ini adalah merupakan asas fondasi mutlak dan tidak bisa tidak dengan yang satu ini. Seseorang tidak akan pernah bisa yakin hatinya kepada Allah terkecuali dia dengan satu hal ini. Apa itu? Ayyusriyal 'abdu bi qalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbar. Hendaknya seorang mukmin jika hatinya ingin dipenuhi keyakinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak dan tidak bisa tidak, hendaknya dia merenungkan, mendengarkan. Dengan apa? Dengan hatinya, lalu dengan telinganya kepada ayat-ayat dan berita-berita yang menunjukkan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan. Dan itu adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Habib Abdullah mengatakan bahwa bukan tidak bermanfaat orang yang membaca Al-Quran tanpa tadabbur, tetapi jauh daripada nilai-nilai yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur. Bukankah di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah kamu tidak saatnya? Apakah kalian tidak saatnya untuk merenungkan Al-Quran? Ataukah di hati kalian sudah terkunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana ada seorang membaca Al-Quran sementara pikirannya tidak kepada Allah? Bagaimana ada seorang orang mengaku beriman kepada Allah, membaca Al-Quran, akan tetapi di waktu yang bersamaan dia melanggar Al-Quran itu sendiri? Tidak akan pernah bisa. Dan beliau mengatakan hendaknya Al-Quran itu dibaca bukan hanya dengan suaranya. Sehingga Habib Abdullah terlebih dahulu mengatakan ayyusriya al-'abdu, ayyusriya al-'abdu, hendaknya mendengar seorang hamba. Tidak mengatakan ayyusriya al-rajul. Kata Habib Abdullah ingin menyampaikan bahwa Al-Quran ini adalah representasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasul mengatakan, jika kamu ingin berbicara kepada Allah atau kamu ingin diajak bicara oleh Allah, dua-duanya bisa. Siapa orang mukmin yang ingin berbicara kepada Allah, sholatlah dia. Karena seorang sholat pastinya akan mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim. Itu adalah pembicaraan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah sesuatu yang mengherankan sekali jika ada orang kemudian mengatakan, saya cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi kalau sholat saya memang kurang, yang penting saya cinta. Ini kan ahli berasal kalau Allah mengingat muhibbu dan yuhibbu muti'u. Bagaimana Nabi SAW dengan sholatnya? Bagaimana Nabi SAW? Nabi SAW kalau membaca Quran dilihat oleh para sahabatnya, beliau ghayatul ta'zim. Nabi tidak pernah membaca Quran kecuali betul-betul menghadirkan hatinya bahwa Allah sedang berbicara kepadanya. Ya ayyuhan nas, manusia kita diajak bicara kan? Ya ayyuhal ladzina amanu, aku iman kita, dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berbicara kepada kita. Allah yang berbicara. Bukan lagi pejabat, bukan lagi raja, tapi Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram yang sedang berbicara kepada kita. Sehingga di dalam kalimat-kalimat yang lain, Habib Abdullah mengatakan al-rajulu
Al-Mar'u, tetapi ketika berhadapan dengan Quran, beliau mengingatkan kita bahwa engkau di hadapan Quran adalah hamba sahaya yang hina. Pada saat kita sudah membaca untuk membawa Al-Quran, lalu kemudian akan membuka, sebelum kita buka Quran, pastikan dulu bahwa kita sadar betul sekarang ini saya adalah hamba hina yang akan membuka surat-surat daripada Pencipta dan Tuhan sendiri. Kalau sudah kita memposisikan diri kita, mengkondisikan diri kita, lalu kemudian meyakinkan hati kita bahwa kamu adalah hamba dan sebentar lagi akan membaca ketentuan surat dan kalam Tuhanmu yang Maha Agung, maka masihkah kita kemudian akan bercanda? Masihkah kemudian kita akan membiarkan satu ayat, dua ayat lewat tanpa harus ada doa, tanpa harus ada permohonan perlindungan dari Allah? Sementara Nabi Muhammad SAW pada saat beliau sholat, maka seringkali terdengar dari Nabi SAW gemuruh seperti periuk yang sedang menggodok air. Terdengar dari Nabi SAW. Kenapa? Ada sebuah tangisan dari Nabi SAW antara khauf dan rajanya kepada Allah. Ketika Nabi SAW membaca Quran, melewati ayat-ayat adab, pasti Nabi berhenti lalu meminta perlindungan kepada Allah dari adab tersebut. Ketika Nabi Muhammad membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan nikmat Allah, pasti Nabi Muhammad berhenti dan kemudian meminta kepada Allah akan nikmat-nikmat dan kemuliaan tersebut. Sebab Nabi SAW jangankan di hadapan Quran, di hadapan makanan yang merupakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyatakan bahwa inni akulu kama yakul abdu. Nabi kalau makan kakinya diangkat. Ditanya kenapa ya Rasulullah demikian? Saya ini adalah hamba, budak saya. Maka saya akan makan seperti posisinya budak makan. Di depan makanan Nabi SAW memposisikan dirinya dalam ingatan yang sempurnanya, ingatan sempurna hatinya bahwa beliau adalah budak. Bagaimana seandainya Nabi SAW berada di hadratullah dalam ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan katakan bahwa itu adalah Nabi dan kita bukan Nabi. Kalau seandainya bukan Nabi Muhammad yang akan kita tiru, lalu siapa yang akan kita tiru? Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya bagaimana ta'zimnya kepada Allah dan kepada kalam Allah. Sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, sampai kepada seorang dari salah satu cucu terbaik Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Al-Imam Fahrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Sa'id. Dalam kondisi beliau sudah sepuh, beliau duduknya selalu duduk tawarruk sebagai orang rakyat. Duduk tawarruk. Dikatakan oleh beberapa orang di sekitarnya, wahai Syekh, wahai Abah, wahai Habib, selonjorkan tak apa-apa. Antum sudah tua, silakan selonjorkan kakinya, tidak masalah. Jangan duduk begitu terus, Anda akan capek. Apa katanya? Apa perkataan jawaban dari seorang yang hatinya dipenuhi keyakinan kepada Allah? Apa jawaban dari seorang yang kenal kepada Allah? Apa jawaban dari seorang yang hatinya sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau mengatakan, saya malu dilihat Allah dalam posisi duduk tidak ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi farmana min al-kathir wa hdina al-musna bi rahmatihi wa minna bi fadlihi wa ma'afati min. Kalau hanya duduk santainya saja, beliau merasa tidak pantas untuk menselonjorkan kakinya karena ta'adzuban billah,
bagaimana dengan membaca Qurannya, bagaimana dengan sholatnya, bagaimana dengan sujudnya, bagaimana dengan zikirnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa subhanaka ya Rabbana innana kunna minadh dhalimin. Beliau kemudian mengatakan biqalbihi wa butunihi, dengan hatinya dan telinganya. Biasanya kita mengatakan dengan telinga dan hatinya, tetapi Al-Habib Abdullah mengatakan dengan hatinya dan dengan telinganya, untuk menjadikan intibah, peringatan kepada orang bahwa sesungguhnya telinga ini dimiliki manusia tetapi juga dimiliki oleh hewan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia di atas hewan. Maka jangan lagi kita menurunkan diri dari kemuliaan yang sudah diberikan Allah kepada derajat binatang. Apa yang menjadikan manusia lebih mulia daripada hewan? Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang mulia, sehingga dia kemudian menjadi pasti lebih mulia daripada hewan. Tetapi ingat, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mensifati beberapa orang justru lebih hina daripada hewan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل إرث النبي المرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل العلم بالمعرفة بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الدلالة على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل النفع لعباد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الوجهة إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الدلالة على الله والإيصال إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الرحمة بخلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الصفات الحميدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل السيرة السديدة. السلام عليكم على مشايخكم في دين الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سلاسل إسنادكم إلى سيدنا النبي محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله على من اتصل بكم ومن كبر حواليكم وأهل محبتكم وأهل مودتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على البشارة من وحوات الأحقاف وأهل البقيع والبقيع وغيب الحجوم لا وشبيكة. السلام عليكم على بيت النبوة وعلى الأولياء إلا في غمر علمه. السلام عليكم على والدينا والد الحاضرين خاصة. السلام عليكم على موتانا متمسين الحياة والميتين عامة.